akuntansi perusahaan dagang. Ini soal 1. Tanggal 1 Tuan Raka menyetorkan uang tunai sebagai penambah modal sebesar 10 juta atau bukti nomor 001. Kemudian tanggal 3 dijual secara tunai barang dengan dagangan seharga 1 juta dengan memberikan diskon sebesar 10% nomor 002. Kemudian 5 diterima pembayaran transaksi tanggal 2 Januari atau bukti nomor 003. Yang 2 dijual barang dagangan kepada toko idola seharga 2 juta rupiah dengan syarat pembayaran 3/10, N/30 atau nomor 251. Jurnal tersebut termasuk dalam jurnal penerimaan karena soal di atas membahas penerimaan uang tunai. Kita masuk kepada jurnal penerimaan kas. Tanggal 1 keterangan setoran modal referensi tidak ada, kemudian debit pada debit kas 10 juta, kemudian pot penjualan tidak ada, kemudian kredit pot utang dagang tidak ada, penjualan tidak ada, kemudian serba-serbi akun modal referensi, kemudian jumlah 10 juta. Kemudian tanggal 3 keterangan tidak ada, referensi tidak ada, debit 900.000, kemudian pot penjualan 100.000, kemudian piutang dagang tidak ada, kemudian penjualan 1 juta, kemudian kredit serba-serbi akun modal tidak ada, kemudian referensi tidak ada, kemudian jumlah tidak ada. Kemudian tanggal 5 keterangan toko idola referensi tidak ada, kemudian debit kas 1.940.000, kemudian pot penjualan 60.000, kemudian kredit utang dagang 2 juta, penjualan tidak ada, kemudian serba-serbi akun tidak ada, referensi tidak ada, kemudian jumlah tidak ada. Kita masuk pada soal 2. Soal 1 memberi barang dagangan kepada toko abadi seharga 200.000 secara tunai dan memperoleh diskon sebesar 10% atau BKK 101. Kemudian tanggal 3 dibayar sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar 1.200.000 atau BKK nomor 102. Dan tanggal 5 dibayar uang sebesar 500.000 untuk pembelian perlengkapan kantor, BKK nomor 103. Dan tanggal 7 pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadinya sebesar 200.000. Dan tanggal 9 melunasi pembelian barang dagangan pada tanggal 2 Januari. Soal tersebut termasuk dalam jurnal pengeluaran kas karena soal ini membahas tentang transaksi pengukuran uang tunai. Kemudian jurnal pengeluaran kas. Tanggal 1 keterangan toko abadi referensi tidak ada, kemudian debit utang dagang tidak ada, pembelian 200.000, kemudian serba-serbi akun tidak ada, referensi tidak ada, jumlah tidak ada, dan kredit kas 18 juta, pembelian tidak ada. Kemudian tanggal 3 keterangan tidak ada, referensi tidak ada, kemudian utang dagang tidak ada, debit pembelian tidak ada, kemudian serba-serbi akun beban sewa, kemudian referensi tidak ada, kemudian jumlah 1.200.000, kemudian kredit 1 juta, kas 1.200.000. Kemudian keterangan tanggal 5 keterangan tidak ada, referensi tidak ada, kemudian debit utang dagang tidak ada, pembelian tidak ada, kemudian serba-serbi akun perlengkapan referensi tidak ada, jumlah 500.000, kemudian kredit kas 500.000. Kemudian kita masuk soal yang ketiga. 1. Dijual barang dagang kepada toko idola seharga 2 juta dengan syarat pembayaran 3/10, N/30 atau faktur nomor 251. 2. Dijual barang dagang kepada UD Lintang seharga 3 juta dengan syarat pembayaran 3/10, N/30 atau faktur nomor 252. 3. Dijual secara kredit barang dagangan seharga 4 juta kepada toko Sahara dan
dengan syarat pembayaran 2/10,N/30 atau F253. Soal tersebut menggunakan jurnal penjualan karena transaksi penjualan secara kredit. Ini jurnal penjualan tanggal 1 nomor faktur 251, keterangan toko idola, kemudian referensi tidak ada, syarat penjualan 3/10,N/30. Kemudian piutang dagang atau D penjualan K 2 juta. Kemudian tanggal 2 nomor faktur 252, keterangan UD Lintang, referensi tidak ada, syarat penjualan 3/10,N/30. Kemudian piutang dagang penjualan 3 juta. Kemudian tanggal 3 nomor faktur 253, keterangan toko Sahara, kemudian referensi tidak ada, syarat penjualan 2/10,N/30, piutang dagang penjualan 4 juta. Kemudian kita masuk pada soal 4. 1. Diberi dari toko kasih peralatan kantor seharga 1 juta dengan syarat pembayaran 2/10,N/30 atau F,0085. Nomor 2. Diterima faktur dari CV Andika untuk barang yang dipesan seharga 2 juta dengan syarat pembayaran 2/10,N/30. Nomor 652. Kemudian 3. Dibeli barang dagangan dari toko Rahayu seharga 3 juta dengan syarat pembayaran 3/10 atau N/30 atau faktur nomor -65. Transaksi ini termasuk pada jurnal pembelian karena soal ini membahas tentang pembelian secara kredit. Kemudian jurnal pembelian tanggal 1 nomor faktur 085, keterangan toko kasih, referensinya kita kosongkan. Kemudian debit syarat pembelian 2/10,N/30, serba-serbi tidak ada, peralatan 1 juta. Kemudian kredit utang dagang 1 juta. Kemudian tanggal 2 nomor faktur 652, keterangan CV Andika, referensi tidak ada, syarat pembelian 2/10,N/30, 2 juta, serba-serbi tidak ada, ini juga kita kosongkan. Kemudian kredit utang dagang 2 juta. Kemudian tanggal 3 nomor faktur 365, keterangan toko, kemudian referensi tidak ada. Kemudian debit syarat pembelian 3/10, kemudian serba-serbi 3 juta, yang ini kita kosongkan. Ini juga kita kosongkan. Kemudian kredit utang dagang 3 juta. Kemudian soal yang kelima, dikirim nota ke debit kepada CV Andika untuk barang yang dikirim kembali karena rusak seharga 300.000. Kemudian yang kedua, dikeluarkan nota kredit kepada toko Mandala atas barang yang diterima kembali karena rusak seharga 200.000. Kemudian 3. Pemilik barang untuk kepentingan pribadinya seharga 100.000. Soal tersebut masuk pada jurnal umum karena transaksi tersebut tidak termasuk pada 4 jurnal yang sebelumnya. Kita masuk jurnal umum. Tanggal 1, keterangan utang dagang, referensi tidak ada, debit 300.000, kredit tidak ada, rektur pembelian, referensi tidak ada, utang dagang. Kemudian tanggal 2, rektur penjualan toko Mandala, referensi tidak ada, debit 200, kredit tidak ada. Kemudian debit tidak ada, kredit 200. Kemudian tanggal 3, price kita kosongkan. Kemudian penjualan 100.000, debit 100.000, kemudian kredit 100.000. Contoh soal, Tuan Raka menyetorkan uang tunai sebagai penambah modal sebesar. Kemudian contoh soal,
1. Tuan Raka menyetorkan uang tunai sebagai penambah modal sebesar 10 juta rupiah atau bukti nomor 001. 2. Dibayar sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar 1.200.000 BKK nomor 101. 3. Dibayarkan uang sebesar 500.000 untuk pembelian perlengkapan kantor BKK nomor 102. Kemudian 5. Dibayar sebesar 2.700.000 kepada CV Andika atas pembelian barang dagangan tanggal 23 Desember 2020. 6. Dibeli dari toko Kasihmurah peralatan kantor seharga 1.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10,N/30 atau nomor 085. 7. Diterima faktur dari CV Andika untuk barang seharga 3.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10,N/30 nomor 625. Kemudian kita masuk pada jurnal penerimaan kas. Tanggal 1 keterangan tidak ada, referensi tidak ada, kemudian debit kas 10 juta, kemudian pot penjualan tidak ada, kredit piutang dagang tidak ada, penjualan tidak ada, kemudian serba-serbi akun modal referensi tidak ada, kemudian jumlah 10 juta. Kemudian tanggal 2 keterangan tidak ada, tanggal 11 keterangan tidak ada, debit kas 1 juta, pot penjualan tidak ada, kemudian kredit utang dagang tidak ada, penjualan 1 juta, kemudian serba-serbi tidak ada, referensi akun tidak ada, referensi tidak ada, jumlah tidak ada. Kemudian keterangan tanggal 19 keterangan toko idola referensi tidak ada, kemudian debit kas 2.716.000, penjualan 84.000, kemudian kredit utang dagang 2.800.000, kemudian penjualan tidak ada, kemudian serba-serbi akun pun tidak ada, referensi tidak ada, kemudian jumlah tidak ada. Kemudian pengeluaran kas. Tanggal 2 keterangan tidak ada, referensi tidak ada, kita masuk debit, utang dagang tidak ada, pembelian tidak ada. Kemudian serba-serbi akun beban sewa referensi tidak ada, jumlah 1.200.000. Kemudian kredit kas 1.200.000, kemudian potongan pembelian tidak ada. Kemudian tanggal 3 keterangan tidak ada, referensi tidak ada, utang dagang tidak ada, kemudian masuk pada debit, pembelian tidak ada. Kemudian serba-serbi akun perlengkapan referensi tidak ada, jumlah 500.000, kemudian kredit kas 500.000, kemudian potongan pembelian tidak ada. Kemudian tanggal 5 keterangan CV Andika referensi tidak ada, kemudian debit 2.700.000, pembelian tidak ada. Kemudian serba-serbi akun tidak ada, referensi tidak ada, jumlah tidak ada, kemudian kredit kas 2.700.000, kemudian potongan pembelian tidak ada. Kemudian tanggal 20 keterangan tidak ada, utang dagang tidak ada, pembelian tidak ada, kemudian serba-serbi akun beban iklan referensi tidak ada, kemudian jumlah 150.000, kemudian kredit kas 150.000, kemudian potongan pembelian tidak ada. Kemudian jurnal penjualan tanggal 10, nomor faktur 251, keterangan toko idola referensi tidak ada, syarat 3/10,N/30, kemudian utang dagang penjualan 2.800.000, kemudian tanggal 13 nomor faktur 252, keterangan udah lintang, kemudian referensi tidak ada, syarat 3/10,N/30. Kemudian utang dagang 3.700.000. Kemudian tanggal 18 nomor faktur nomor faktur 253, keterangan toko Sarah referensi tidak ada, syarat 2/10,N/30, utang dagang penjualan 3.400.000.
Kemudian kita masuk pada jurnal umum. Tanggal 9. Keterangan utang dagang, referensi tidak ada. Kemudian debit 1 juta. Kreditnya tidak ada. Kemudian retur pembelian. Referensi tidak ada, debitnya tidak ada, kredit 1 juta. Kemudian CV Andika, debit tidak ada, kredit tidak ada. Kemudian tanggal 16 retur penjualan, debit 200.000, kredit tidak ada. Kemudian piutang dagang, debit tidak ada, kredit 200.000. Kemudian UD Lintang, debit tidak ada, kredit tidak ada. Kemudian jumlah 1.200.000. Baiklah, hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian contoh soal 1. Tuan Raka menyetorkan uang tunai sebagai penambah modal sebesar 10 juta rupiah atau bukti nomor 001. 2. Dibayar sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar 1.200.000 BKK nomor 101. 3. Dibayarkan uang sebesar 500.000 untuk pembelian perlengkapan kantor BKK nomor 102. Kemudian 5. Dibayar sebesar 2.700.000 kepada CV Andika atas pembelian barang dagangan tanggal 23 Desember 2020. 6. Dibeli dari toko Kasimura peralatan kantor seharga 1.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10, N/30 atau nomor 085. 7. Diterima faktur dari CV Andika untuk barang seharga 3.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10, N/30 nomor 625. Kemudian kita masuk pada jurnal penerimaan kas. Tanggal 1 keterangan tidak ada, referensi tidak ada, kemudian debit kas 10 juta, kemudian pot penjualan tidak ada, kredit, piutang dagang tidak ada, penjualan tidak ada, kemudian serba-serbi akun modal, referensi tidak ada, kemudian jumlah 10 juta. Kemudian tanggal 2 keterangan tidak ada, tanggal 11 keterangan tidak ada, debit kas 1 juta, pot penjualan tidak ada, kemudian kredit utang dagang tidak ada, penjualan 1 juta, kemudian serba-serbi tidak ada, referensi akun tidak ada, referensi tidak ada, jumlah tidak ada. Kemudian keterangan tanggal 19 keterangan toko idola, referensi tidak ada. Kemudian debit kas 2.716.000, penjualan 84.000, kemudian kredit utang dagang 2.800.000, kemudian penjualan tidak ada, kemudian serba-serbi akun tidak ada, referensi tidak ada, kemudian jumlah tidak ada. Kemudian pengeluaran kas. Tanggal 2 keterangan tidak ada, referensi tidak ada. Kita masuk debit, utang dagang tidak ada, pembelian tidak ada. Kemudian serba-serbi akun beban sewa, referensi tidak ada, jumlah 1.200.000. Kemudian kredit kas 1.200.000, kemudian potongan pembelian tidak ada. Kemudian tanggal 3 keterangan tidak ada, referensi tidak ada, utang dagang tidak ada, kemudian masuk pada debit, pembelian tidak ada, kemudian serba-serbi akun perlengkapan, referensi tidak ada, jumlah 500.000, kemudian kredit kas 500.000, kemudian potongan pembelian tidak ada. Kemudian tanggal 5 keterangan CV Andika, referensi tidak ada, kemudian debit 2.700.000, pembelian tidak ada, kemudian serba-serbi akun tidak ada, referensi tidak ada, jumlah tidak ada, kemudian kredit kas 2.700.000, kemudian potongan pembelian tidak ada. Kemudian tanggal 20 keterangan tidak ada, utang dagang tidak ada, pembelian tidak ada, kemudian serba-serbi akun beban iklan, referensi tidak ada, kemudian jumlah 150.000, kemudian kredit kas 150.000, kemudian potongan pembelian tidak ada. Kemudian jurnal penjualan tanggal 10
Nomor faktur 251, keterangan toko idola, referensi tidak ada, syarat 3/10, N per 30, kemudian utang dagang penjualan 2.800.000, kemudian tanggal 13, nomor faktur 252, keterangan udah lintang, kemudian referensi tidak ada, syarat 3/10, N per 30, kemudian utang dagang 3.700.000, kemudian tanggal 18, nomor faktur kemudian nomor faktur 253, keterangan toko Sara, referensi tidak ada, syarat 2/10, N per 30, utang dagang penjualan 3.400.000. Kemudian kita masuk pada jurnal umum. Tanggal 9, keterangan utang dagang, referensi tidak ada, ini debit 1 juta, kreditnya tidak ada, kemudian retur pembelian, referensi tidak ada, debitnya tidak ada, kredit 1 juta, kemudian CV Andika, debit tidak ada, kredit tidak ada, kemudian tanggal 16 retur penjualan, debit 200.000, kredit tidak ada, kemudian utang dagang, debit tidak ada, kredit 200.000, kemudian udah lintang, debit tidak ada, kredit tidak ada, kemudian jumlah 1.200.000. Baiklah, hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.